Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Kadarsi dalam video pembelajaran. Dalam video ini, kita akan mempelajari serta mendalami mengenai virus dan reproduksi virus. Sebelum memasuki materi pembelajaran, mari kita pahami tujuan pembelajaran dari reproduksi virus. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan proses perkembangbiakan atau replikasi virus. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menguraikan proses siklus litik dan siklus lisogenik. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis persamaan dan perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian reproduksi virus. Virus merupakan parasit yang berukuran mikroskopik dan menginfeksi sel organisme biologis. Nantinya, virus ini hanya bisa bereproduksi pada material hidup dengan cara menginvasi serta memanfaatkan sel makhluk hidup. Sebab virus tidak punya seluler untuk bereproduksi secara mandiri. Pada sel inang inilah virus adalah parasit obligat. Namun, ketika berada di luar sel inang, maka virus tidak berdaya. Virus baru bisa hidup saat ada di dalam sel makhluk hidup atau sel inang. Yang dimaksud dengan sel inang bisa terdiri dari bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, manusia, serta mikroorganisme eukariot. Virus bersifat parasit yang artinya merugikan, sebab virus memerlukan sel hidup untuk bisa bereproduksi atau berkembang biak. Sel hidup bisa berasal dari sel manusia, hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme lainnya. Cara reproduksi virus adalah dengan replikasi atau perbanyakan diri yang dilakukan di dalam sel inang. Untuk replikasi virus memerlukan asam nukleat yang mana materi tersebut disintesis berasal dari sel inang atau host space-nya. Untuk dapat memahami bagaimana virus bersifat parasit dan merugikan sel inangnya, kita flashback kembali pada kasus corona yang sempat menimpa negara kita Indonesia pada beberapa waktu lalu. Kira-kira bagaimana virus corona bereproduksi? Anak-anak sekalian dapat mengakses pada barcode yang telah disematkan dan bisa memahami bagaimana cara virus corona menyerang tubuh. Sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana virus corona bereplikasi, serta apakah virus corona dapat bereplikasi di luar sel inang? Berikut akan kita pahami melalui siklus reproduksi yang ada pada diri virus. Siklus reproduksi pada virus terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, merupakan siklus yang dianggap sebagai cara reproduksi virus paling utama sebab akan menghancurkan sel inangnya. Siklus litik ini terjadi dalam 3 tahapan, yakni absorpsi, penetrasi, replikasi atau biosintesis, serta lisis. Masing-masing siklus tersebut prosesnya butuh waktu antara 10 hingga 60 menit. Pada tahap absorpsi, virus menempel pada sel inang, sebab virus memiliki reseptor protein untuk menempel di inang yang spesifik. Dapat kita lihat pada contoh gambar. Sesudah menempel, virus akan melubangi membran sel inang dengan memakai enzim lisozim
itu terjadi pada tahapan penetrasi. Setelah itu, pada tahapan sintesis, setelah disuntikannya sel inang, DNA virus akan menonaktifkan DNA sel inang, lalu mengambil alih kerja sel inang dan menggunakannya untuk mendapatkan energi berbentuk ATP agar proses reproduksinya bisa berlanjut. Ini pada tahap perakitan dapat kita lihat bagaimana DNA virus menonaktifkan DNA sel inang dan mengambil alih kerjanya. Yang selanjutnya pada tahapan lisis terjadi saat virus dibuat pada sel yang sudah matang, yang mana ratusan virus nantinya akan berkumpul di membran sel, kemudian menyuntikkan enzim lisosom yang menghancurkan membran sel serta memberikan jalan keluar untuk virus baru. Begitulah yang terjadi dalam siklus litik. Lalu ada siklus lisogenik. Seperti apa tahapan yang terjadi pada siklus lisogenik? Sebenarnya, tahapan pada siklus litik ataupun lisogenik hampir serupa. Perbedaannya terletak pada sel inang yang tidak hancur, namun disisipi asam nukleat dari virus yang kemudian membentuk provirus. Perbedaan kedua fase ini adalah pada fase lisogenik, materi genetika virus menyisipi materi genetika inang. Sedangkan fase litik adalah ketika materi genetika virus masuk ke dalam sel inang dan mengambil alih fungsi sel sehingga ia dapat langsung melaksanakan replikasi dan membunuh sel inang. Daur lisogenik terjadi apabila bakteri-bakteri memiliki daya tahan imun sehingga virus menjadi tidak virulen. Daur lisogenik adalah reproduksi virus dengan tidak menghancurkan sel inangnya. Pada daur ini, virus hanya menyisipkan DNA ke dalam sel inang seperti yang terjadi pada daur litik. Untuk dapat memahami siklus replikasi virus, dapat dilihat secara detailnya pada video pembelajaran yang telah disematkan. Anak-anak sekalian bisa melakukan scan barcode pada barcode yang telah Ibu sematkan. Di sini ada siklus litik dan siklus lisogenik. Melalui video akan terlihat lebih jelas bagaimana proses kerja ataupun perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dalam replikasi virus. Sekian presentasi pada video pembelajaran ini. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan menjadi pengetahuan bagi anak-anak sekalian. Atas lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.